2. Ancaman di bidang politik. Ancaman di bidang politik dapat bersumber dari luar negeri maupun dalam negeri. A. Dari luar negeri, ancaman di bidang politik dilakukan oleh suatu negara dengan melakukan tekanan politik terhadap Indonesia. 1. Intimidasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan tindakan menakut-nakuti, terutama untuk memaksa orang atau pihak lain berbuat sesuatu, gertakan, ancaman. 2. Provokasi. Diartikan perbuatan untuk membangkitkan kemarahan, tindakan menghasut, penghasutan, pancingan. Contoh, sebaiknya mereka menyadari bahwa provokasi yang ditimbulkannya itu akan mengundang pertumpahan darah. 3. Blokade politik. Blokade adalah suatu tindakan menghalangi, mengepung, membatasi, memutuskan terhadap suatu daerah, tempat, atau negara sehingga semua aspek yang ada di dalamnya seperti warga, barang, transportasi, pangan, persenjataan, dan yang lainnya agar tidak dapat keluar masuk dengan bebas. Atau upaya dalam mencegah persediaan, pasukan, informasi atau alat bantuan mencapai tempat pasukan musuh. Sedangkan blokade politik adalah suatu tindakan blokade untuk membatasi informasi tentang kepentingan politik yang akan menguntungkan salah satu pihak. Secara ringkasnya, blokade politik dilakukan demi kepentingan pribadi dan untuk mendapatkan kekuasaan. Merupakan bentuk ancaman non-militer berdimensi politik yang seringkali digunakan oleh pihak-pihak lain untuk menekan negara lain. Kedepan, bentuk ancaman yang berasal dari luar negeri diperkirakan masih berpotensi terhadap Indonesia, yang memerlukan peran dari fungsi pertahanan non-militer untuk menghadapinya. B. Ancaman yang berdimensi politik yang bersumber dari dalam negeri dapat berupa 1. Penggunaan kekuatan berupa pengerahan massa untuk menumbangkan suatu pemerintahan yang berkuasa, atau menggalang kekuatan politik untuk melemahkan kekuasaan pemerintah. 2. Selain itu, ancaman separatisme merupakan bentuk lain dari ancaman politik yang timbul di dalam negeri. Sebagai bentuk ancaman politik, separatisme dapat menempuh pola perjuangan politik tanpa senjata dan perjuangan bersenjata. Pola perjuangan tidak bersenjata sering ditempuh untuk menarik simpati masyarakat internasional. Oleh karena itu, separatisme sulit dihadapi dengan menggunakan kekuatan militer. Hal ini membuktikan bahwa ancaman di bidang politik memiliki tingkat resiko yang besar yang mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa.